Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Shalom Aleichem. Sungguh sangat bersuka cita kita boleh diperjumpakan melalui renungan Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Biringkanaya pada edisi Jumat 2 Oktober 2020. Bacaan kita pada pagi ini Mazmur 19 ayat 8 sampai 9. Namun sebelumnya itu, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan sungguh menghidupkan, dan kami yakini akan menghidupi kami untuk terus berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Itulah yang boleh kami alami dan rasakan dan nikmati di pagi yang indah ini. Kami bersyukur ketika masih ada kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk mengalami kasih-Mu, bahkan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Karena itu ya Tuhan, buka akal pikiran kami dan firman-Mu kami pahami dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 9, firman Tuhan berbunyi demikian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Itulah bacaan kita pagi ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita yaitu Taurat Tuhan sempurna. Jemaat yang kekasih, mood atau suasana hati itu sangat mempengaruhi kita di dalam bekerja. Sesuatu yang kita lakukan dengan senang hati pasti akan lancar, menjadi mudah serta tidak melelahkan. Tetapi apabila kita melakukannya dengan terpaksa, pastilah akan tersendat, sulit, dan kita merasa cepat lelah. Pemazmur sangat berbahagia untuk apa yang ia alami bersama dengan Tuhan. Baginya mengenal Allah adalah sesuatu yang sangat menyenangkan hatinya atau menyukakan hati. Bagi pemazmur, Taurat Tuhan itu sempurna karena menyegarkan jiwa. Firman Tuhan itu memberi kita kekuatan yang baru dan menyegarkan setiap jiwa kita. Titah Tuhan itu memberi kekuatan buat setiap kita. Apapun masalah kita, firman Tuhan akan memberi kekuatan buat setiap kita. Sehingga mendatangkan sukacita bagi setiap orang yang menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, selain itu, Taurat itu sempurna karena juga menyukakan hati. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Itu yang dipersaksikan oleh pemazmur di ayat 9 dari bacaan kita. Salah satu tujuan Alkitab ditulis adalah agar kita berbahagia. Injil adalah kabar baik. Karena itu sediakan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan menyukakan hati setiap kita. Dalam Mazmur 1 dikatakan, yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman Tuhan itu membuat kita bahagia. Yang menjadi bahan perenungan setiap kita adalah, adakah kebahagiaan saat kita mendengarkan firman Tuhan? Terkadang umat Tuhan bosan dan tidak suka saat firman Tuhan itu disampaikan, apalagi dalam saat ibadah-ibadah hari Minggu atau kebaktian-kebaktian. Ada yang mengobrol dengan rekan-rekan sebelahnya atau lebih banyak bermain HP sendiri. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita cek pribadi kita. Sudahkah kita berbahagia saat mendengarkan firman Tuhan? Sebab firman Tuhan itu menyukakan hati kita. Orang yang sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan akan sungguh-sungguh berusaha dengan keras untuk melayani dan mengasihi Allah
dengan segenap hati. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hiduplah dalam pemeliharaan Tuhan sehingga hati dan pikiran kita berkenan kepadanya. Marilah kita menikmati hubungan dengan Tuhan sebagai suatu kebahagiaan. Jikalau bersama dengan suami, istri, kekasih, anak-anak, justru kita menyukakan hati, maka demikian jugalah yang kita nikmati dalam hubungan dengan Tuhan. Tuhan membuat firman-Nya membahagiakan hati kita karena semuanya adalah peta perjalanan hidup, agar hidup kita senang, bahagia, dan berada dalam pengamatan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkau mengajarkan kami untuk taat dan terus menikmati firman-Mu, sehingga kami selalu berbahagia, dan itu yang membuat kami terus bersemangat. Bagaikan air yang mengalir dalam diri kami, demikianlah juga firman-Mu terus mengaliri kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat dan bahagia menjalani hidup karunia Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Berkati kami selanjutnya dalam bekerja, dalam menikmati berkat-berkat-Mu, melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu. Bahkan dimanapun kami berada, Tuhan kiranya memberkati kami. Bagi saudara-saudara kami yang harus keluar rumah untuk bekerja, Tuhan lindungi mereka. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID saat ini yang masih terus melanda daerah kami, bangsa kami, bahkan melanda dunia ini ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari wabah ini dan beri kami kesehatan, kekuatan, dan sehingga kami terus mengalami berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Berkati saudara-saudara kami yang bergumul karena duka cita. Kuatkan dan tolonglah mereka ya Tuhan. Dan berkati juga saudara-saudara kami yang bersyukur oleh karena berbagai-bagai berkat Tuhan dialami dalam kehidupan mereka. Melalui pertambahan usia pernikahan, bahkan juga melalui kenaikan pangkat atau berkat Tuhan melalui usaha-usaha jemaat-Mu. Sempurnakanlah sukacita mereka ya Tuhan. Berkatilah kami hari ini untuk memulai setiap aktivitas kami. Tuhan tolong dan kuatkan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami, ungkapan syukur kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, renungan kita pagi ini. Kiranya akan semakin membuat kita tetap bersemangat, semakin kuat menjalani kehidupan kita. Salam sehat bagi kita semua, Tuhan memberkati.